Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Info Buton, mahasiswi semester 4 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Khairul Ternate. Video ini dibuat bertujuan memenuhi nilai UAS dari mata kuliah bermain out di bawah bimbingan dosen Dr. Rosita Wendal SPD MPD dan dosen Ibu Dewi Fitriani SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang jenis permainan yang mengembangkan aspek kognitif dan aspek seni. Baik, mari menyaksikan. Baik, sebelum kita tahu jenis permainan yang mengembangkan aspek seni dan kognitif, kita tahu dulu dong apa itu seni dan apa itu kognitif untuk anak usia dini. Nah, seni bagi anak usia dini adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang memungkinkan mereka untuk berekspresi, berkreasi, dan mengembangkan imajinasi mereka. Seni juga dapat membantu anak-anak untuk berekspresi. Melalui seni, anak-anak dapat mengekspresikan perasaan, ide, dan pengalaman mereka dengan cara yang kreatif, seperti menggambar, melukis, menari, atau bernyanyi. Dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengungkapkan diri. Ada juga mengembangkan kreativitas. Nah, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan seni mendorong mereka untuk berpikir di luar kebiasaan, mencoba hal-hal baru, dan menghasilkan ide-ide yang unik. Nah, dan juga melatih kemampuan motorik. Aktivitas seni seperti memegang kuas, menggambar, melipat kertas, atau menari dapat melatih kemampuan motorik halus dan kasar anak-anak. Dan juga belajar mengenal warna, bentuk, dan pola. Nah, melalui kegiatan seni, anak-anak dapat mengenal dan mempelajari konsep-konsep dasar seperti warna, bentuk, dan pola. Dan juga mengembangkan apresiasi seni dengan diperkenalkan pada berbagai karya seni. Anak-anak dapat belajar untuk menghargai dan menikmati keindahan di sekitar mereka. Nah, penting bagi orang tua dan guru untuk menyediakan banyak kesempatan bagi anak-anak usia dini untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seni. Hal ini dapat membantu mereka untuk tumbuh secara optimal, baik secara fisik ataupun kognitif, emosional. Sedangkan kognitif adalah kemampuan intelektual dan mental anak dalam memahami, mempelajari, dan menyerap informasi dari lingkungannya. Nah, perkembangan kognitif anak usia dini ini adapun memiliki beberapa karakteristik, seperti berpikir konkret. Anak usia dini umumnya berpikir berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami secara langsung. Mereka belum mampu berpikir abstrak. Ada juga belajar melalui pengalaman langsung. Nah, anak-anak belajar terbaik melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan dan interaksi dengan benda-benda konkret di sekitarnya. Adapun juga fokus pada diri sendiri. Nah, fokus pada diri sendiri ini, anak usia dini cenderung memiliki perspektif dan egosentris. Artinya, mereka memandang segala sesuatu berdasarkan sudut pandang diri sendiri. Dan juga daya konsentrasi terbatas. Nah, daya konsentrasi terbatas ini anak-anak memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang relatif singkat, sekitar 10-15 menit. Adapun juga rasa ingin tahu tinggi. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap lingkungan dan hal-hal yang baru. Dan juga belajar melalui bermain. Nah, ini sangat masuk pada anak usia dini. Anak-anak belajar terbaik melalui aktivitas bermain yang menyenangkan dan sesuai dengan apa yang mereka minat. Nah, memahami karakteristik kognitif ini, anak usia dini penting bagi orang tua dan guru agar dapat merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, baik, mungkin itu saja aspek seni dan aspek kognitif untuk anak usia dini. Baik, kita lanjut ke permainannya. Apa sih jenis permainan untuk mengembangkan aspek seni? Nah, di sini saya mengambil dua jenis permainan yang dapat mengembangkan aspek seni pada anak usia dini. Di sini saya mengambil dua jenis permainan, yaitu permainan menggambar dan melukis. Kenapa saya memilih kedua permainan ini? Karena menggambar dan melukis dapat menjadi salah satu aktivitas yang mengembangkan aspek seni pada anak usia dini. Kegiatan melukis atau menggambar memungkinkan anak untuk berekspresi, mengembangkan kreativitas, dan mengasah kemampuan estetika mereka. Nah,
cara penerapan permainan ini, yang pertama kita harus sediakan media dan alat-alat menggambar atau melukis yang menarik bagi anak, seperti kertas gambar, krayon, cat air, atau spidol. Yang kedua, kita berikan kebebasan bagi anak untuk mengeksplorasi dengan media dan alat tersebut, yang tadi alat yang telah kita sediakan. Yang ketiga, stimulasi anak untuk mengekspresikan ide, perasaan, atau pengalamannya melalui karya, gambar, atau lukis. Yang keempat, dorong anak untuk mengamati dan menghargai hasil karya mereka sendiri maupun karya teman-temannya. Nah, langkah-langkah permainan ini adapun yang pertama, persiapkan media dan alat menggambar melukis yang menarik bagi anak. Dua, ajak anak untuk memilih media dan alat yang ingin mereka gunakan. Yang ketiga, berikan arahan langsung dan kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi secara bebas. Yang keempat, beri motivasi dan apresiasi terhadap hasil karya anak. Dan yang kelima, ajak anak untuk saling berbagi dan menghargai karya teman-temannya. Nah, contoh pengembangan aspek ini, permainan melukis atau menggambar ini, dapat mengembangkan aspek seni kreativitas dan kemampuan motorik halus anak. Nah, di dalam kedua permainan ini ada pun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan meningkatkan ekspresi dan kreativitas anak, mengembangkan kemampuan motorik halus, menumbuhkan apresiasi seni pada anak. Nah, ada pun juga kekurangannya, yaitu membutuhkan persiapan dan pengawasan yang lebih intensif dari guru atau orang tua. Nah, yang kedua, ada anak mungkin perlu bimbingan dalam mengekspresikan ide dan perasaan mereka melalui karya seni. Dengan memahami karakteristik anak usia dini dan merancang kegiatan seni yang menarik, guru atau orang tua dapat mengoptimalkan pengembangan aspek seni pada anak. Nah, adapun jenis permainan yang mengembangkan aspek kognitif. Di sini saya memilih satu permainan yang dapat mengembangkan aspek kognitif anak usia dini. Di sini saya mengambil satu permainan, yaitu permainan puzzle. Kenapa saya memilih permainan puzzle? Karena permainan puzzle adalah salah satu permainan yang dapat mengembangkan aspek kognitif anak usia dini. Adapun cara penerapannya, yang pertama, kita harus sediakan beragam puzzle dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Yang kedua, kita mengajak anak untuk memilih puzzle yang ingin mereka selesaikan. Dan yang ketiga, berikan arahan dan bimbingan seperlunya saat anak mengerjakan puzzle. Yang keempat, dorong anak untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi dengan kemampuan mereka sendiri. Dan yang kelima, berikan pujian dan apresiasi atas usaha dan keberhasilan anak dalam menyelesaikan puzzle. Nah, adapun langkah-langkah permainan. Yang pertama, kita mempersiapkan puzzle dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan anak. Yang kedua, ajak anak untuk memilih puzzle yang menarik minatnya. Dan yang ketiga, jelaskan aturan dan tujuan permainan puzzle. Dan yang keempat, biarkan anak bereksplorasi dan mencoba menyelesaikan puzzle secara mandiri. Nah, adapun langkah-langkah permainan dalam permainan puzzle. Yang pertama, persiapkan puzzle dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Dan yang kedua, ajak anak untuk memilih puzzle yang menarik minatnya. Dan yang ketiga, jelaskan aturan dan tujuan permainan puzzle. Dan yang keempat, biarkan anak bereksplorasi dan mencoba menyelesaikan puzzle secara mandiri. Dan yang kelima, berikan bantuan atau bimbingan seperlunya jika anak itu membutuhkan. Dan yang keenam, dorong anak untuk mengamati, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam menyelesaikan puzzle. Dan yang ketujuh, berikan penghargaan atas usaha dan keberhasilan anak. Nah, ada pun contoh pengembangan aspek permainan puzzle yang dapat mengembangkan berbagai aspek kognitif anak. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah. Dan yang kedua, kemampuan berpikir logis dan analitis. Dan yang ketiga, kemampuan visual spesial. Dan yang keempat, kemampuan konsentrasi dan fokus. Nah, di dalam permainan puzzle ini kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan di dalamnya.
Yang kelebihan, kita dapat melihat bahwa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Dan yang ketiga, melatih konsentrasi dan fokus anak. Dan yang keempat, memberikan rasa kepuasan saat keberhasilan menyelesaikan puzzle. Nah, ada pun kekurangan dalam permainan ini. Yang pertama, anak mungkin cepat bosan jika puzzle yang disediakan kurang bervariasi. Dan yang kedua, anak yang masih kesulitan memerlukan bimbingan dan bantuan yang lebih insentif dari guru atau orang tua. Dengan memahami karakteristik anak usia dini dan merancang kegiatan permainan puzzle yang menarik, guru atau orang tua dapat mengoptimalkan pengembangan aspek kognitif pada anak. Nah, itu dia teman-teman, kedua jenis permainan yang mengembangkan aspek seni dan aspek kognitif. Baik, mungkin itu saja materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.